mungkin basicnya dulu ya teman-teman, basic dari lighting. Basic dari lighting kita akan coba masuk ya. Ini adalah mungkin nanti jadi objeknya ya. Jadi objek yang akan kita berikan lighting ya. Oke, ini biar halus saya tambahkan modifier namanya subdivision surface ya. Biar lebih halus saya tambahkan. Oke, itu ya. Sampai sini saya pasti saya yakin sudah pada bisa untuk menambahkan ini ya. Kemudian kita mengulas kembali namanya 3-point light teman-teman. Salah satu metode pencahayaan salah satunya adalah 3-point light ya. Nah 3-point light kalau kita fokuskan ke 3D ya, 3D itu seperti ini teman-teman. Nah, tidak artinya apa? Kalau di sini kita lihat ya ada namanya key light. Ya, key light itu adalah semacam lampu utama sebenarnya. Ya, lampu utama yang disorotkan ke objek, ya kan? Kemudian ada fill light. Ya, fill light. Fill light itu digunakan untuk mengimbangi lampu utama. Karena tanpa ada fill light, ya, dia nanti akan terasa gelap shadow-nya, ya kan? Itu. Kemudian ada namanya rim, atau ini adalah hasil dari light untuk backlight-nya, hasil dari backlight. Ini ada kayak garis ini loh ya. Mungkin saya perbesar di sini. Nah, ini ada namanya seperti backlight. Semoga kalian paham ya. Ada rim ini, rim, ya, rim ini sini teman-teman. Ada garisnya itu ya. Mas Nikolas kelihatan ya Mas? Halo? Ya Pak, kelihatan. Ini rim namanya rim. Ini kok kenapa kok kadang-kadang film 3D kok keren ya, memang dari segi lighting aja sudah ada yang mengerjakan sendiri, khusus lighting. Dan biasanya kalau film besar itu juga tidak hanya satu orang yang lightingnya, tapi pasti ada tim lah ya. Nah, seperti itu ya. Ini jadi unsur yang pertama lighting untuk 3-point lighting adalah yang pertama ini ada key light. Ini untuk lampu utamanya. Kemudian fill untuk mengimbangi. Ini harus gimana ya? Biasanya memang fill ini teman-teman, fill ini biasanya digunakan untuk ngimbangi, ya ngimbangi key light. Jadi posisinya itu mencegah adanya black, ya black shadow atau yang ya karena akibat bayangan dari key light-nya ini. Dengan adanya fill ini sehingga ini wajahnya nggak gelap. Kalau gelap jelek. Kemudian ada rim namanya teman-teman. Rim ini tadi sama seperti untuk penegas namanya kayak bentuknya itu ya biar kelihatan. Atau shape-nya itu biar kelihatan. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga ada. Jadi rim itu bisa jadi satu tergantung cahayanya juga. Bisa jadi rimnya hanya sedikit gitu ya. Ya, hanya satu sisi. Ada juga semuanya ada rimnya, ini permainan cahayanya harus kuat. Ya minimal ada satu lah. Ini key light ya. Diambil dari sini, fill light juga dari sini. Ini kalau panahnya ini kelihatan. Kemudian rimnya juga bisa dari atas. Pokoknya umumnya dari belakang kalau rim atau backlight. Ada contoh lain di dunia 3D
Ya oke, ini di dunia nggak 3D dulu. Nah, ini ada highlight, ada fill light, kemudian ada backlight. Kalau di 3D tadi namanya rim ya. Oke, backlight. Ini ada highlight, ada fill light. Ya. Oke, kemudian nah ini ada perbedaan. Ini highlight, saja ada lampu 1, ya kan? Ini ada lampu 2, ada rim atau backlight ya ini. Dari belakangnya ada, dari highlightnya ada, dari ini lampu highlightnya dari kanan ya Pak, dari sini. Kemudian highlightnya dari backlightnya atau rimnya dari belakang. Kemudian ditambahkan fill itu lawan dari highlightnya. Namanya juga fill mengimbangi ya, hanya mengimbangi sehingga tidak untuk lightingnya juga tidak terlalu besar, tidak sebesar rim. Bisa jadi hanya 1/10-nya atau sepertiganya aja. Ya. Kalau di dunia, oh ya ini termasuk, ya, ini ada highlight, kemudian fill light dan kemudian ada backlightnya. Oke, kemudian di sini teman-teman, kalau di studio, ya, ini juga di fotografi ada. Nanti kalian ada mata kuliah fotografi salah satunya. Itu juga ada namanya lighting. Ya. Nah, di studio itu, tapi ini kok nggak ada backlightnya ya. Oke. Yang lengkap ada backlightnya. Jadi kalian terlihat, jangan lupa masalah kameranya juga. Ya. Posisi kameranya juga jangan lupa teman-teman. Jadi misalnya objeknya menghadap ke depan, ya, ini kameranya kan terlihat di depan orangnya kan itu. Oke. Jadi di depan orangnya ada kamera, ya. Kemudian backlightnya. Tapi backlight ini sebenarnya agak custom sih, ya. Custom tidak harus di belakang banget. Pokoknya di belakang karakternya, di belakang objeknya, entah itu berapa derajat, ya. Bisa kalau ini 45 derajat, ada juga yang di belakangnya persis. Ya. Ini yang pokoknya di belakang, tidak harus belakang apa. Dan juga menyorot orangnya di belakang, tapi menyorot yang lain juga tidak benar. Nah, dari presentasinya teman-teman, yang paling tinggi di sini adalah highlight-nya. Ya, highlight. Kemudian fill light-nya itu mengimbangi kuatnya cahaya di highlight biar tidak ada shadow-nya. Kemudian backlight-nya ini 20% ini juga sebenarnya tidak pakem ya untuk nilainya. Tergantung rimnya tadi pengen seberapa. Semakin kuat backlight-nya, semakin rimnya semakin tegas. Ya. Yang jelas nomor 1 adalah highlight-nya itu pasti besar, pasti lebih besar lah daripada fill light. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Mas Nikolas, ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Mbak Yunika, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada ya, oke. Oke, sekarang kita akan coba praktek. Ya. Nah, dari Blender ini sebenarnya dari awal sudah ada namanya light. Ya, sudah ada namanya light bawaan. Dan ini lampu ini akan terlihat apabila di sini kita klik viewport shading atau dalam hal ini rendernya. Itu baru kelihatan efek lightingnya, ya kan?
Kalau lightingnya sebagus apapun, tapi modenya masih mode solid, seperti ini ya nggak akan kelihatan. Apalagi juga mode yang kedua ini, itu mode material preview, ya kelihatan. Yang harus kita klik adalah yang render, render ini. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, ya kita akan coba menempatkan. Ya. Paling mudah menempatkan ya kalau kita lihat tambah atas. Ya sini ya kita tempatkan ke sini. Nah, sebelah depannya, depannya sini. Seperti ini, atau mungkin sejajar juga boleh. Nah, ini sejajar. Oke. Sudah kelihatan Mas Nikolas ya? Iya, Pak. Sudah kelihatan. Nah, ini anggap saja ini sebagai apa namanya? Keylight-nya. Nah, kalau kita atur itu ada di lighting ini gambar lampu ya, gambar bulan. Ini secara default nilainya adalah 1000 watt. Ya. Ini bisa kita naikkan lagi. Misalnya kita tambahkan 2000, tentunya semakin terang. Ya kan? Kalau ini jadikan 500, ya tentunya akan meredup. Ya. Ini tergantung dari suasana yang ingin dibangun. Ya. Suasana yang ingin dibangun. Kalau horor ya berarti jangan terlalu terang. Ya. Nah, ini misalnya 2000 ya. Kemudian mungkin saya akan bertanya ke siapa ya ini? Ke Mas ke Mas Mbak Nur Isna. Halo, Mbak Nur Isna, apakah mendengar suara saya? Oke. Mbak Regita, halo Mbak Regita. Hadir, Pak. Ini bagian sininya kurang apa, Mbak? Kira-kira gelap enggak ini? Gelap, Pak. Nah, kalau gelap berarti butuh apa, Mbak? Biar terang. Pencahayaan lagi. Pencahayaan kecil kan. Oke, itulah yang dinamakan dengan fill light, mengimbangi cahaya dari key light. Nah, kita copy paste ya. Daripada kita buat lagi, kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita geser ke sini. Nah, ini. Oke. Ini adalah fill light-nya, tetapi ya, ini kalau kita lihat seninya kurang ya kalau. Karena apa? Karena cahayanya hampir sama kuat. Ya, kita turunkan dari 2000 menjadi 200 coba. Ya, kita turunkan jadi 200. Nah, seperti ini. Sehingga yang sebelumnya tidak kelihatan menjadi kelihatan meskipun agak redup ya. Pak, kok 200 kenapa, Pak? Oh, boleh 300. Artinya mengimbangi. Dan tentunya dari segi lightingnya juga akan kelihatan. Ya, akan kelihatan apa ya intinya akan kelihatan lebih berisi, lebih kelihatan feel-nya. Nih. Nah, seperti ini. Kemudian rimnya bagaimana, Pak? Rimnya, Pak? Oke, rimnya akan saya buat rim. Berarti saya butuh lampu lagi, saya kopikan lagi ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tadi teorinya kalau rim atau backlight itu ya pasti dari belakang. Kalau saya ingin ini backlightnya dari belakang, ini saya pengennya backlight tegak lurus dari belakang. Oke ya, ini sudah terlihat ini sebenarnya teman-teman. Backlightnya sudah terlihat, sudah ada line-nya ya, rimnya ini ya. Nah ini loh kelihatan.
Loh Pak, kok biar bisa banyak gimana Pak? Biar bisa maksimal ya. Dinaikkan 50.000 coba. Nah, 50.000. Kelihatan Mas Nikolas ya? Iya Pak, terlihat Pak. Ini terlihat 50.000. Kalau sudah 50.000 tinggi. Kalau lupa kalau saya isi 200 gimana Pak? Tidak kelihatan. Ya. Ini kesalahan mahasiswa itu di sini biasanya. Sudah diberikan lampu di belakangnya, tetapi kurang terlihat hasilnya. Saya berikan 1.000 aja itu sudah belum kelihatan banget loh. Tadi yang terakhir 50.000. Nah, ini kelihatan. Ini kelihatan lainnya. Nah, misalnya dari atas seperti ini, teman-teman, dari atas, ya, berarti kok terlalu kontras tinggi banget, ya bisa dikurangi lagi. Ya, coba 10.000. Ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk back itu pasti di belakang, tapi untuk sudutnya bebas. Bisa seperti ini. Tapi umumnya kalau seperti ini biasanya tipis itu loh. Lainnya itu tipis, biar shape-nya kelihatan. Biar shape atau bentuk dari model 3D-nya itu akan kelihatan. Ini berarti saya ganti coba 40.000. Nah, kelihatan. Ada yang seperti ini. Saya agak naik. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Ada juga yang fill light-nya itu berupa spotlight. Ya, spotlight itu kayak teropong. Kayak lampu senter ya gitu. Lampu teropong. Nah, ini saya ganti mode menjadi spotlight bisa. Spot. Ini kayak trompet ya bentuknya. Bapak kok nggak kelihatan Pak? Nah, ini karena bareng kita. Ya Pak, Jadi kok nggak kelihatan lampunya kenapa? Kira-kira. belum dipasin mungkin Pak. Betul, belum arahnya belum pas ya. Nah, ini kita arahkan. Nah, tantangan pada saat menggunakan spotlight adalah ya memang harus dipaskan. Nah, ini loh, ya. Pastikan benar-benar menyorot. Nah, ini. Kok misalnya terlalu kuat, ya. Yang penting kelihatan shape-nya dan juga terlihat tegas loh ya. Kalau remang-remang itu kayaknya kurang maksimal. Misalnya saya kasih nilai 1.000, kan nggak kelihatan. Nah, kalau supaya biar kelihatan, dinaikkan 30.000. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini penerapan dari teori apa namanya 3-point light di Blender. Ya, teman-teman. Ini memang agak susah ini untuk bagaimana mengatur ini, mengatur arahnya. Size-nya bisa difokuskan ke orangnya ini. Nggak usah besar-besar. Ini malah bagus ini. Oke, ya. Atau bisa diperbesar ya, tapi lebih disarankan itu. Nah, dari rim ini sebenarnya bisa dinaikkan. Kalau kepengen shape-nya lebih besar, ya, kelihatan lebih besar, bisa dinaikkan. Gitu ya. Jadi ini ada, kemudian ini lebih lebar kan gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini saya tawarkan, ini mau dipraktekkan dulu atau saya lanjutkan materinya? Halo, Mas Nikolas?
Dilanjutkan dulu saja, Pak. Bukan ya. Oke, ini untuk materi yang pertama ya. Nah, kemudian di lighting ini teman-teman ada namanya warna ya. Ada namanya warna lighting di mana kalau kita klik ya objeknya, kemudian di sini di light properties ini ada namanya color ya. Color itu ya warna ya. Jadi kita bisa membawa suasananya ini adalah suasana yang dingin atau suasana yang hangat. Ya, kalau dingin ya berarti kita lebih ke kebiruan, kalau misalnya hangat, warna hangat ya warna kekuningan, ke kuning kemerahan. Oke, nah seperti ini. Terus belakangnya juga bagaimana Pak? Ya bisa juga diwarnai, semua lampu bisa diwarnai. Seperti ini. Ya, suasananya pasti rasanya beda ya. Rasanya itu beda antara putih saja sama warna. Warna ini tergantung dari konsepnya kalian nanti ingin dibawa kemana untuk suasananya, membangun suasana seperti apa. Ya. Berbicara mengenai suasana, ya kalian bisa mencari lighting horror. Nah ini. Nah, horror itu seperti ini. Nah, ini agak kebiruan ya. Ini juga horor ya. Rata-rata hantu seperti ini ya. Kalau misalnya kayak apa itu seperti ini ya bisa juga. Nah, horor. Jadi tergantung referensinya ya. Kalau kita nanti membangun suasananya itu kalian sering-sering buka apa itu referensi lighting horror. Backlightnya seperti ini. Nah. Oke. Kemudian untuk selain warna, teman-teman, di sini juga ada namanya radius ya pastinya. Ini silakan dicoba. Radius itu berarti memperbesar jangkauannya, jangkauan lampunya. Tetapi di sini kalau saya coba, semakin besar jangkauannya malah justru semakin meredup, ya. Karena dia akan areanya bertambah sehingga jadi berkurang. Kemudian kalau misalnya di dalam ruangan, ya, ini masalah 3 point light saya yakin nanti akan harus kalian kerjakan hari ini 24 jam lah. Pengerjaannya 24 jam dari sekarang. Kemudian saya akan mencoba mencari model. Jadi, nah, saya akan mencoba mempraktekkan ya. Ini untuk lightingnya untuk horor. Nah ini salah satu peluang kalian di sini bisa melihat namanya bahwa 3D itu bisa dijual, ya.
Kalau ini kan orang membuat modeling seperti ini saja sudah dijual 59 dolar. Ya. Kalau atau 60 dolar ya, dikalikan 10.000 saja sudah 590.000. Atau kalau 15.000 ya berarti 750.000. Oke, ya, lumayan ya. Kalau yang beli banyak ya ini sudah 9 yang beli. Ini juga sudah 155. Ini sudah 1.000, ya kan? Ya. Dan tapi kalian nanti jangan mentang-mentang ini bisa di-download kemudian kalian download tugasnya, jangan sampai ya. Jangan, nggak boleh. Kejujurannya harus di nomor satukan. Kelihatan kok ya. Ini hasil download apa tidak itu kelihatan. Nah, oke. Ini saya download. Kalau untuk referensi tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau untuk referensi boleh cari referensi, tapi ya tidak juga mirip banget, tidak. Jangan sampai mirip. Harus ada banyak pengembangan. Oke, di sini untuk ini untuk lightingnya ya, kita coba import file, kemudian import FBX. Saya cari download. Nah, ini hasil dari texturing ini bagus. Artinya dia tidak artinya apa ya? Di sini kelihatan kalau sebenarnya dia modelnya low poly, teman-teman. Low poly seperti ini. Tetapi dia jadinya kayak kelihatan detail karena main teksturnya itu. Teksturnya terutama kalau keren lagi bisa menggunakan tekstur apa kemarin? Tekstur PPR, Pak. ya, PPR ya. Itu biar kelihatan apa realis. Oke, ya. Nah, di sini ada beberapa ini ya, mungkin untuk lightingnya biar nggak kemana-mana, biar mantul. Ya ini. Nah, kalau ingin membangun suasana yang horor ya, coba kita coba menambahkan lighting, add, kemudian light. Yang pertama mungkin point light. Nah ini. Bapak kok gelap Pak? Ya. Kalau gelap berarti ditambahkan powernya. Ini kan hanya 10 watt. Ini kalau dari depan. Ya, coba ini dari depan saya beri agak redup. Kemudian warnanya saya pilih warna yang tadi ya, biru ya. Nah, ini juga boleh. Ini nggak biru loh. Terus ditambahkan backlight. Biasanya kalau horor biasanya backlightnya tajam.
Coba saya beri warna 100.000. Wis belakang ya. Oh malah 100.000 malah ini. Terlalu tinggi, jangan 150, 40.000. Oh, coba ditambahkan jadi spotlight. Ya. Ya, pokoknya main warna-warna yang apa smooth ya. Ini juga kemudian misalnya kita ingin menonjolkan yang lain, menonjolkan bagian yang ini. Bisa dikurangi juga lightingnya, jangan 1000. Nah, jadi untuk cahayanya tidak harus kelihatan, artinya tidak harus dari satu, ya tidak harus dari satu objek atau satu lighting, tetapi bisa beberapa. Oke, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, nanti kalian bisa main gini. Mungkin objeknya ini ingin ditonjolkan, ya, bisa didekatkan. Kalau referensi saya ya tadi dulu pernah kita bahas ya. Kalau saya dulu pernah ada project itu Lawang Sewu horor. Lawang Sewu. Nah ini. Ya, ini kelihatan kalau warna tema yang diambil adalah warna apa ini? Kalau saya menyebutnya ini adalah ada unsur apa sih ini? Tua apa coklat, hijau kecoklatan, gelap. Nah, ini kesan kuno ya. Ada juga merahnya, merah itu asosiasikan ya, hantu yang berdarah. Ini lightingnya beberapa ini, tidak hanya 1-2. Ya, kalau hanya mengandalkan satu nanti susah. Misalnya ini saya mau taruh di atas sini.
Saya kasih warna merah. Nah, jadi tidak setema, artinya setemanya harus kalau warna kalau ganti biru gimana Pak? Yang lucu malahan ya. Jadi gradasi. Gitu. Yang lighting tema horor. Nah, kecuali nanti kalian bicara tentang tema-tema yang umum, ya artinya tema keceriaan. Ya ini akan saya disable aja, tidak apa-apa dulu lampunya. Ya ini. Saya akan tambahkan warna add light. Sun. Ini kalau ini matahari ya, kalau ini dengan sunlight ya, dengan cahaya matahari. Matahari itu pasti punya arah. Kalau arahnya tadi ke bawah, ya, dia akan gelap, gantung. Nah, kalau bisa juga ini lighting ini bisa juga dilihat ya. Apakah suasananya pagi hari ya atau siang hari? Apa Pak bedanya? Kalau pagi mungkin agak semu, terutama subuh ya. Subuh hari kan seperti ini subuh. Ya. Subuh kalau misalnya subuh kan agak biru kebiru-biruan. Kalau misalnya sore ya agak seperti ini. Warna merah, warna ke oren-orenan. Ya. Gitu. Warna itu penting. Nah terus Pak gimana Pak? Kok ini gelap misalnya kan gitu. Kok ini kok gelap? Bagaimana Pak ngimbanginya sih Pak? Nah bisa dengan kita menggunakan dua sunlight. Ya. Yang satunya kita berikan secara berlawanan. Nah, loh Pak kok terang semua Pak? Gimana itulah? Nanti bicara dengan masalah seperti ini biar kelihatan feel-nya, kalian bisa main di strength-nya, power-nya. Kalau mungkin saya. Jadi arah matahari utama dari sini. Kemudian ini yang sini sebagai penyeimbang sih, ya kita turunkan hanya mungkin 500. Yep. 500.000. Nah, ya, seperti itu. Supaya tidak begitu flat banget. Nah, loh Pak, terus ini gimana Pak? Kok cahayanya ada dua? Gitu ya. Nah, ini shadow-nya juga pengaruh ini. Ini kalau nanti kalian ujian skripsi atau juga nanti A atau KP mungkin ya. Ada dua shadow ini, apalagi suasana siang hari. Ya, kalau malam kan bisa jadi lampunya banyak. Artinya kita tentukan mataharinya itu benar-benar dari mana. Oh, dari sini misalnya. Ya kan? Arahnya dari sini. Oh, karena ini sebagai biar tidak kelihatan flat atau gelap, saya di sini atur atau nonaktifkan shadow-nya. Nah, ini ya. Jadi shadow itu bisa dinonaktifkan supaya kelihatan arah cahayanya dari mana. Meskipun di sini memang ada cahaya, tapi tugasnya sebagai fill-nya aja supaya tidak
supaya tidak gelap flat banget ini loh. Realitanya kan memang seperti ini. Rumah kita meskipun sorot mataharinya dari timur ya, bagian baratnya pun tetap ada kelihatan, ya tetap kelihatan meskipun tidak begitu terang banget. Seperti ini. Penyeimbang. Nah, termasuk juga mungkin apabila di sini ada jendela juga gini. Yang jelas diingat-ingat ya, banyak mahasiswa yang keliru di dalam mengarahkan pencahayaan. Ya, seperti tadi. Mataharinya dari sini yang lebih terang ya. Kenapa justru shadow-nya malah dari sini? Itu loh. Ya kan? Nah, lucu. Kita di logika aja sih, sebenarnya main logika. Kalau untuk lighting-nya itu dari sini dan terang ya, itu pastinya cahayanya tuh shadow-nya dari sini ya. Oke, kemudian di shadow teman-teman, shadow itu juga ada namanya bias. Nah, kita coba praktekkan apakah itu bias. Kalau shadow kan jelas oke ya. Kalau bias ini coba kita turunkan atau kita naikkan. Nah, bias itu semacam mengaburkan bayangan. Coba. Nah, menggeser bayangan. Oke, kemudian ini ada mapnya juga, ada count-nya juga. Ini. Intinya ini untuk pengaturan cahaya pengaturan shadow biar lebih mudah lah dikondisikan lah itu. Ini fade-nya juga fade. Max distance juga bisa diatur. Jadi ini untuk jaraknya ya, jarak maksimalnya itu berapa untuk diberikan shadow. Karena shadow ini juga akan menambah menambah beban pada komputer. Kalau tidak ada pembatasan max distance-nya, jarak berapa yang diberikan shadow itu juga nanti akan memberatkan. Nah, seperti itu. Ini bisa diatur nih. Jadi kalau saya ganti spot ya dia akan jadi spot sun. Nah, kemudian di sini ada juga dikenal dengan area ya, light area. Nah, area ini digunakan untuk memberikan cahaya pada ruangan biasanya sih. Pada satu area. Waduh, kok susah Pak ya? Oke, kita tambahkan. Nah, ini tak kelihatan. Hanya berapa?
Nah, kalau nggak kelihatan teman-teman, ya kalau nggak kelihatan silahkan dinaikkan 20.000 secara ekstrim ya. Karena bisa jadi dia itu pada saat ya ini masuk ruangan. Nah, pada saat dia semacam misalnya kita kasih 2 watt, 10 watt, kan nggak kelihatan. Ini langsung dinaikkan aja 10.000, itu sudah kelihatan. Nah, kerennya lagi di blender ini dia otomatis tidak tembus ya, tidak tembus ruangan, ya kan, tidak tembus tuh, keluarnya ini nggak kena. Ini ada objek yang di dalamnya itu. Nah ini ada pilihan custom distance, kemudian shadow-nya juga, kemudian ada beberapa, ada square-nya itu, ada rectangle bentuknya, ada lingkaran, ada juga ellipse. Warnanya juga bisa kita ganti. Ya, ini masalah lighting. Jangan sampai tembus di atas. Kalau tembus di atas nanti ya lucu. Nah, gini loh. Nah, apa ada kan seperti ini? Nggak ada. Apalagi siang hari. Ya, kalau malam hari mungkin bisa jadi dia lampu. Ya, lampu pada. Ya, shadow-nya boleh diaktifkan ini. Kalau lampu. Kalau nggak diaktifkan. Kalau untuk penyimbangan atau untuk fill-nya boleh dihilangkan. Karena ini tugasnya sebagai lampu. Ya, jadi nanti bisa dihilangkan atau bisa ditampilkan shadow-nya. Loh Pak, kalau saya jadikan point light gimana Pak? Oh, point light. Nah, kalian harus tahu juga fungsinya ya. Ada lampu point light itu, kalau point light itu berarti lampu yang di lampu bolam itu loh, ya, lampu pilih-pilih kayak gitu, ya, yang digantung. Ya. Kalau area ya kayak lampu taman itu sebenarnya ya, yang menyorot. Tapi juga untuk ini. Oke, saya ganti lampu spot. Nah, lampu spot ini lampu yang apa ya, kayak center kayak gitu. Ini bisa diterapkan nanti ketika kalian menggunakan kayak apa ya namanya, downlight ya, untuk downlight juga. Area. Nah, kerennya itu sudah nggak tembus ya, dia nggak tembus keluar ruangan, nggak tembus. Ya, kerennya itu. Karena ada beberapa apa itu project 3D, apa software 3D itu tetap masih tembus. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk materi hari ini teman-teman ya. Ini masih ada waktu setengah jam ya, atau 1 jam ya, sampai 10.20. Silahkan kalian praktekkan yang apa ini teman-teman, yang 3 point light ya, atau dua-duanya 3 point light aja ya, 3 point light atau sama ini ya. Ya, ini saya yakin mudah kalau ini, coba ya, 2 tidak apa-apa. Yang jelas untuk apa ya, ini saya yakin mudah, cuma nanti objek rumahnya ini bisa kalian gunakan yang saat kalian UTS ya, UTS. Atau ini nanti saya upload juga tidak apa-apa, nanti silahkan.
Baik, kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Saya Pak. Silahkan.